Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua pujian nilai dari hati kami. Sekalipun persoalan masih ada, tapi kami percaya kami memiliki harapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dan pagi hari ini kami siap mendengar instruksi firman-Mu untuk kami lakukan. Biarlah ini boleh menjadi pengertian yang baru, pemahaman yang baru tentang pengenalan kami kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan, kekal selamanya. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari jemaat katakan amin. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, luar biasa. Ya. Apalagi kita diajak tadi ke sekolah minggu. Siapa yang dulu pernah sekolah minggu? Boleh angkat tangan? Nah, kan enggak semua kan pernah sekolah minggu kan? Makanya kita diajak nyanyi lagu sekolah minggu biar seru. Ya. Pagi hari ini bulan Agustus ya. Semua masih ingat biar kita berada di negara Indonesia yang akan merayakan. Kapan kita merayakan proklamasi? Ya, minggu depan ya, kira-kira Senin depan ya. Kita akan merayakan. Dan di pihak yang lain, apakah saudara menyadari kita sudah menapaki 8 bulan di tahun 2026? Ya kan, di awal tahun bahkan di akhir tahun lalu orang bilang tahun 2026 tahun yang sulit loh. Tahun yang berat, tahun yang ada ini, ada itu. Iya, memang iya. Masih ada masalah karena kita hidup masih menginjak di bumi ini, persoalan masih ada. Yang enggak ada masalah mungkin di Kembang Kuning, Putih, enggak tahu di mana lagi, Babat Jerawat. Nah, itu mereka sudah enggak punya persoalan. Mereka sudah tenang, enggak ngapa-ngapain. Jadi, tapi lucunya kalau kita lewat kuburan kita takut ya. Padahal mereka loh enggak ngapa-ngapain. Mereka udah diem ya. Dan firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat ke-7 ini yang selalu kita bawa dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin saudara berpikir bangsa ini mau dibawa kemana ya? Kok kejadiannya enggak ada yang beres, semuanya susah. Tapi Yeremia bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini Tuhan yang bicara melalui lidah Yeremia, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan ini kesejahteraan ini kalau dalam bahasa Ibraninya bukan sekedar kesejahteraan kita bisa makan 3 kali, kita bisa punya baju yang bagus, punya rumah yang bagus. Bukan itu, tapi dipakai kata shalom. Pasti saudara kenal. Apa kata shalom ini artinya apa? Paham ya? Shalom itu artinya sangat luas sekali. Ada damai, ada sejahtera, ada kesehatan, ada kemakmuran, ada hal yang baik. Jadi bukan cuma sekedar punya hal-hal yang duniawi, tapi di dalam diri kita, di dalam hati kita itu ada shalom. Ya. Sehingga apa yang diperintahkan adalah ada 2 kata di sana. Ada kata kerjanya adalah usahakanlah. Ya. Pertama kali usahakanlah, dan yang kedua adalah berdoalah. Jadi yang mengusahakan shalom siapa harusnya? Halo? Kita semua, saudara dan saya mengusahakan shalom. Dan kita diminta juga berdoa. Ketika kita sudah bekerja, kita berdoa
Artinya karya kita semua, pekerjaan kita apapun yang kita kerjakan, maka itu karya yang mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara lihat bangsa kita sampai hari ini masih bertahan, mungkin itu doa-doa saudara loh. Ya, saudara berdoa tiap hari, tiap saat berdoa bagi bangsa, negara, bagi kota kita, bagi pemimpin-pemimpin kita. Karena doa itu memang berkuasa. Siapa yang percaya doa berkuasa? Semua ya? Yakin semua? Ada cerita lucu ini. Jadi di suatu kota ada seorang hamba Tuhan ya, dia mendirikan gerejanya, itu masih di jalan yang sepi. Kemudian beberapa waktu kemudian di depan gerejanya dibangun tempat hiburan. Tempat hiburan, saudara tahu ya, tempat hiburan malam, isinya ya diskotik ya kayak gitu. Ya kan? Gembala ini resah kan, kok jemaatnya nanti bisa tergoda, terganggu oleh keadaan itu. Bahkan di kotanya juga orang jadi menggemari hiburan malam. Dan saudara tahu, kalau ada hiburan malam selalu banyak hal-hal yang negatif menyertainya. Kemudian gembala ini mulai berdoa sama tim doanya, jemaatnya diajak berdoa. Mari kita berdoa, kita minta supaya Tuhan turun tangan, supaya kota kita ini enggak jadi kota yang maksiat, supaya kota ini enggak jadi kota yang penuh dosa, ya kan? Karena orang disediakan untuk menikmati hiburan malam. Mereka berdoalah, berpuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan bahwa Tuhan ini, dan karena itu kota tidak seberapa besar, kota kecil ya, banyak orang tahu bahwa gereja ini sedang berdoa. Gereja ini melawan kuasa gelap, kuasa kejahatan bukan dengan fisik. Kita bukan anggota front-front, tapi kita adalah pasukan doa kerajaan Allah, ya kan? Jadi diberitakan di koran ini, si pendeta X ini ngajak jemaatnya berdoa untuk supaya kota ini enggak terjadi hal-hal yang negatif, yang buruk gitu kan. Nah, suatu ketika hujan deras terjadi, suatu malam hujan malam itu derasnya luar biasa pokoknya. Petir nyambar-nyambar dan gedung itu cukup tinggi, gedung yang di depan itu, gedung hiburan malam itu, petir menyambar tiba-tiba, jedar. Dan gedung itu terbakar habis. Karena itu malam hari pertolongannya enggak terdengar, jadi relatif gedung itu rusak dan tempat hiburan malam itu jadi enggak berfungsi lagi kan. Nah, kemudian diberitakan di koran, oh ternyata doanya Pak Pendeta itu beserta jemaatnya manjur loh, terjadi loh. Itu gedung dihancurkan. Sekarang diwawancarai kemudian sama wartawan gitu kan, Pak Pendeta, ini mesti gara-gara doanya Pak Pendeta ini ya, sampai gedung di depan ini hancur kayak gitu. Oh enggak, bukan saya, karena dia takut dipersalahkan. Kalau nanti dia dituntut di depan hukum bahwa dia membuat gedung ini hancur, membuat usaha ini hancur. Jadi dia bilang, enggak, bukan saya. Bisa nangkap? Saudara ketawa atau saudara merasakan? Jadi pendeta ini sudah berdoa dengan iman sungguh-sungguh, Tuhan jawab. Istilahnya ditolak ya. Bukan saya, ya udah dipecah kebakar sendiri kok. Nah, kadang-kadang kita begitu loh. Ketika kita berdoa bagi kota kita, berdoa bagi bangsa kita, kemudian kejadian, kita merasa enggak kok, bukan karena aku kok, bukan karena doaku kok. Jangan ya. Jadi kalau doa saudara sudah berdoa dengan iman, dengan penuh pengharapan,
kuasa Tuhan turun, akui. Itu hasil doa saudara. Itu kasih karunia Tuhan bagi saudara. Jangan seperti pendetanya, akhirnya dia ketakutan. Enggak kok, bukan saya. Lu, kamu itu sudah berdoa, sudah berbulan-bulan, kejadian Tuhan jawab doanya, kok malah dia menolak, dia mengingkari. Ya, inilah, jangan begitu ya. Amin. Jadi kalau saudara berdoa bagi bangsa kita, bagi pemimpin kita, apapun terjadi di atas sana, kita usahakan, kita doakan adalah shalom. Selalu shalom kita ucapkan. Karena doa kita nggak bisa loh musuh. Tuhan, saya nggak suka sama orang ini. Kasih dia penyakit, kasih dia susah. Nggak bisa. Doa nggak laku itu. Doa kita nggak seperti itu. Doa kita cuma bisa memberkati. Doa kita cuma bisa membuat yang baik. Selebihnya Tuhan punya kuasa. Ya, berkaitan dengan kehidupan yang shalom, penuh damai sejahtera. Pagi hari ini saya akan sharing bersama saudara, kita hidup dalam rekonsiliasi. Nah, living in reconciliation. Pernah dengar rekonsiliasi? Pernah ya? Terutama yang pertama kita rekonsiliasi dulu di dalam keluarga kita. Keluarga kecil kita, kemudian keluarga gereja kita. Nah, setelah itu nanti kita akan bawa shalom keluar dari gedung gereja. Dimanapun saudara berada, saudara bawa shalom. Ya, mari kita lanjutkan. Kita lihat apa sih rekonsiliasi ini? Rekonsiliasi itu dari ada bahasa Latin yaitu reconciliare, yang berarti mempertemukan kembali atau memulihkan hubungan. Itu. Ada re itu berarti kembali, dan conciliare itu menyatukan kembali. Menyatukan dua hal yang dulu satu kemudian berpisah, kemudian disatukan lagi. Ya, mempertemukan dua pihak yang dulunya mungkin pernah bersatu, kemudian terjadi konflik, memisahkan, dan sekarang kembali menjadi satu. Itu adalah rekonsiliasi. Ya, polanya kurang lebih begini. Klik. Nah, itu jadi dari hubungan baik, gitu kan? Kemudian terjadi konflik, dan ada rekonsiliasi untuk kembali ke hubungan baik. Saudara ngalami seperti ini? Pernah ngalami? Pasti pernah ya. Kita berkonflik, kita tanda petik gegeran gitu kan. Ini bahasa Surabayanya. Nah, tapi berapa banyak kadang orang enggak peduli sama konflik. Ketika dia berkonflik sama seseorang gitu kan, ya wes, enggak pedulilah. Toh aku enggak kamu kasih makan kok. Aku enggak dapat makan dari kamu. Aku ya udah wes, kalau memang mau begitu ya wes, gitulah. Gitu kan? Kita sering gitu ya. Tapi ayo kita belajar pagi hari ini, kita mengusahakan rekonsiliasi itu. Nah, ini kalau yang sudah usianya di atas 40, 50 ini, saudara mungkin pernah ingat ada tembang bocah, tembang mainan. Enggak tahu siapa yang pernah dengar. Pernah dengar? Gempo paku teluang kertas. Pernah dengar? No, itu pernah dengar. Yang milenial enggak tahu ya. Yang tahu cuma yang kolonial. Jadi ini adalah mainan anak-anak ketika kecil gitu kan. Jadi lengkapnya begini. Gempo paku teluang kertas, biyen koncoku. Nah, ya itu nggak ada rekonsiliasi karena biyen koncoku saiki tak lepas. Nah, jadi ini kita dalam konteks itu kita perlu melakukan rekonsiliasi. Memang sih enggak semua hal kita butuh rekonsiliasi. Seperti contohnya, kalau saudara sedang naik motor di jalan gitu kan, kemudian biasanya ada yang ngasih rating kiri beloknya kanan.
Nah, ya kalau seperti itu ya misalnya saudara kaget kemudian marah, woi, ya udah nggak usah rekonsiliasi, maafkan aja lah ya, karena emak-emak itu ras terkuat di bumi. Jadi, tapi sebetulnya nggak cuma emak-emak loh, banyak yang cowok-cowok, bapak-bapak juga melakukan, termasuk saya. Kalau naik motor kan, di motor itu nggak sama dengan mobil ya. Mobil kalau dikasih pasang rating, dia kan ketika belok kanan sudah selesai kembali lagi mati ratingnya otomatis. Kalau motor kan enggak kan, dia tetap nyala. Kita habis belok kanan terus kita jadi lurus atau mau menggok kiri, dia tetap nyala kanan. Ya kan enggak sengaja, gimana? Jadi saat saya dulu naik Vespa, saya sempat belikan alat itu namanya buzzer. Jadi dikasih di sambungannya lampunya itu, jadi kalau ratingnya nyala dia bunyi nit. Pokoknya mengingatkan kita bahwa ratingmu belum mati gitu loh. Kan berbahaya kan kalau kita jadinya kita jadi rating kanan belok kiri kan. Dan kalau berlalu lintas yang penting saudara pahami adalah lihat gelagatnya orang di depan. Jadi jangan cuma percaya tandanya dia, tapi gelagatnya. Gelagat itu artinya kalau dia mau belok kanan misalnya, dia mesti sedikit-sedikit noleh. Nah, saudara kan tahu, oh ini mau belok kanan nih. Jadi ya udah, kasih kesempatan dia bisa belok kanan. Jangan terus saudara, kamu nggak masang rating, kok tak salib aja. Yang salah kamu. Nggak begitu, wong di lalu lintas lo ngapain? Kita mengadu kekuatan, ya kan? Dan kalau saudara lihat berita-berita kecelakaan kadang-kadang yang terjadi adalah kalau jurusan luar kota khususnya ya, itu ada orang-orang tertentu yang merasa dirinya, aku nggak salah ini jalanku, tapi bis itu nyelonong lewat jalanku, jadi dia tidak mau minggir, akibatnya kecelakaan dan bisa meninggoy, ya kan? Karena yang dilawan bukan motor kecil, bukan kendaraan kecil, bus. Dan mereka ya udahlah, bus ya seperti itu ya, kita ngalah lah, ngapain ngelayani orang yang seperti itu gitu kan. Kita kan masuk ke ayat tema kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Saya baca dari itu TB2 itu terjemahan baru yang versi kedua baru. Enggak apa-apa ya, tapi sama prinsipnya. Jadi TB2 ini diciptakan untuk ada kata-kata yang mungkin di TB1 itu enggak mudah dipahami oleh orang-orang yang berusia lebih muda ini, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia perlu menerbitkan TB2 supaya lebih mudah dipahami. Ya, Alkitab kita memang kita membacakan yang terjemahan ya. Jadi saudara jangan merasa terintimidasi. Kitab suci mulu, gak asli, terjemahan, babak. Ya kan? Yang penting ketika firman itu dilakukan ada kuasa. Ya kan? Bukan cuma sekedar asli, tapi saudara harus tahu firman kita itu asli, firman Tuhan yang kita baca itu asli. Kok tanya, saudara bilang yang palsu, tunjukkan aslinya. Gak ada. Ya, itu ayat ke-18 berbunyi demikian. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan yang ke-19 mengatakan demikian. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Apa maksudnya? Berikutnya, jadi ada 2 frasa ya di dalam ayat 18, mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang di ayat 19 adalah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi bahwa karya Kristus, karya Allah itu bukan untuk eksklusif kita. Jadi saudara nggak boleh, pokoknya yang penting aku selamat, liane mbuh. Paham ya? Terjemahnya ada di sini nih.
Yang penting saya selamat bersama Tuhan. Orang lain nggak tahu, terserah. Enggak. Bagian kita tetap, jadi Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya dan juga mendamaikan dunia. Nah, kadang-kadang dunia enggak tahu kalau Allah sudah mendamaikan dirinya dengan dunia. Bagian kita yang menyampaikan kepada mereka bahwa Allah itu sudah mendamaikan loh dirinya dengan kalian, dengan dunia. Yang penting terutama adalah ini dikatakan Allah telah mendamaikan. Telah mendamaikan. Allah mendamaikan. Jadi siapa yang punya prakarsa? Allah atau kita? Allah yang punya prakarsa. Yang punya prakarsa untuk perdamaian, pendamaian adalah Allah sendiri. Jadi sumber pendamaian adalah Allah melalui kurban Tuhan Yesus Kristus disalib. Jadi kalau saudara bilang saudara orang Kristen, kemudian saudara tidak mau berdamai, saudara layak enggak menyandang nama Kristus orang Kristen? Enggak layak, saudara enggak cocok kok. Bayangkan kalau anak saya itu bilang, "Oh, kamu anaknya Pak Gideon ya?" Bukan. Lah, ya terus ya jangan ikut saya, jangan di rumah saya, jangan makan dari beras saya gitu kan. Wong dia bilang bukan kok. Tapi ketika dia menyandang nama orang tuanya, dia akan melakukan hal yang memuliakan orang tuanya, enggak mempermalukan orang tuanya. Ini buktinya bahwa dalam Roma 5 karya Tuhan adalah akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Untuk siapa? Kepentingan kita. Untuk menebus kita, untuk mengembalikan kita dengan Sang Bapa. Kita punya hubungan yang baik di masanya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ketika Adam bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Dan sekarang dikatakan ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saudara mengucap syukur, berbahagia karena saudara ini adalah orang yang layak datang kepada Tuhan karena darah Kristus. Jadi jangan ada satupun ketika diajak, ayo kita datang pada Tuhan, enggak layak, aku masih berdosa, aku enggak layak datang pada Tuhan. Enggak ada. Karena kita masih berdosa, Kristus sudah mati. Dan mati itu artinya pendamaian, ada rekonsiliasi. Hanya di dalam Kristus Yesus ada rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan dunia. Memang konsep ini enggak mudah dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena manusia kan selalu bilang, manusia beragama itu kan kekristenan bukan agama, bukan sekedar agama. Cuma ya supaya gampang aja di secara hukum tulisan agama Kristen ya di KTP kita. Tapi kekristenan bukan agama. Karena kekristenan itu intinya adalah hubungan relasi dengan Allah. Seperti Bapak Ibu Saudara memiliki relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu relasi. Dan ketika kita sadar kita sudah berrekonsiliasi dengan Allah, kita melihat Allah itu bukan seperti ya polisi yang tiba-tiba dia muncul terus prit, ya. Tapi dia sungguh-sungguh Bapa kita yang kita bisa sapa setiap saat. Saudara bisa rasakan mungkin kalau punya ayah yang baik, mungkin banyak di antara saudara punya orang tua yang baik, yang siap mendengar keluhan anaknya, siap ketika anaknya pengen ngajak ngobrol
ayah-ayah atau ibu-ibu siap untuk mendengar. Ya cuma sayangnya masih banyak juga yang di luar sana kita melihat papa kita itu sebagai tukang hukum. Ya, tukang pukul. Dulu kalau masa kecil saya kan, saya ketika masih anak-anak kecil, saya bilang sama istri saya, kan dia kalau ada apa-apa gitu kan dia lapor, "Pak, ini David ini nakal. Pak, ini Daniel nakal." Ya, saya pertamanya, "Oh iya ya, aku menegakkan disiplin." Pek gitu kan. Terus tapi saya pikir-pikir lama-lama, kok kayak ini kayak Sinterklas sama Swartepit ya, pit hitam. Sudah pernah tahu kan? Sinterklas sama pit hitam. Ya, itu memang dari luar negeri. Sinterklas apa kerjaannya? Bagi-bagi hadiah, hal yang baik. Swartepit tugasnya menghukum. Lah ya nanti kan kamu Sinterklas, aku Swartepitnya. Ya, jangan ya saudara, jadi papa mama harus punya kesepakatan dalam mendidik anak-anak, dan ketika dia bersalah ada mama, ya mama bisa mendisiplin. Ya mungkin mendisiplinnya beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman-zaman yang kolonial dulu mungkin saudara pernah dengar sandal jepit nempel di paha, ya kan? Kemudian ada garis-garis merah karena rotan atau sapu ya, sapu lidi. Nah itu kadang-kadang masih kita lanjutkan. Ayo kita bertobat, kita kalau bisa enggak mendisiplin dengan cara menyakiti. Tapi anak-anak kita sekarang ini tambah pinter loh. Jadi kalau saudara yang punya anak-anak sekarang generasi yang habis Gen Alpha, Gen B, itu mereka bisa nanya loh, kenapa aku kok dipukul? Kenapa aku kok diginiin? Kalau zaman dulu kan enggak kan? Nah, lucunya kan gini, kalau dulu sama mama saya itu, akhirnya saya sempat komplain setelah saya besar. "Mah, dulu waktu kita kecil kan, kita salah, kita dipukul, nangis kan? Terus apa dia bilang? Terus lo nangis, terus kita kan suruh terus. Tapi malah dipukul kan repot. Lo mau suruh diem ya, sudah diem jangan nangis gitu kan. Tapi kan terus nangis. Terus kan namanya. Ada yang melakukan masihan? Bertobat. Saudara mengacaukan bahasa, suruh meneruskan tapi saudara berharap berhenti. Nah ini kadang-kadang komunikasi di dalam orang-orang kita ini agak aneh ya. Jadi komunikasi itu perlu saudara dalam keluarga. Ada cerita lagi nih, ada seorang ibu ya kan, dia udah punya anak mulai bekerja, kemudian mamahnya ini ulang tahun. Nah, anak-anak dan suaminya bersepakat memberi hadiah yang istimewa buat mamahnya. Ini ulang tahun yang istimewa, anak mamahnya mungkin umur sudah 40, 50 gitu kan. Apa ya yang istimewa? Udah akhirnya dapat, mereka dibungkus kertas kado yang rapi, bagus, luar biasa. Hari H pun tiba. Hari H udah disiapkan pagi, sorenya mereka makan bersama. Kemudian ya penasaran ya, di rumah makan yang bagus, mereka makan terus buka kadonya. Sudah tahu kadonya apa? Pernah dengar cerita ini? Kadonya adalah kepala ikan. Lah mamanya sekarang ganti yang nangis. Kok keterlaluan kalian ini? Aku ulang tahun kok dikasihnya kepala ikan. Nah ternyata usut punya usut. Mamanya sering kali bilang, sudah yang daging untuk anak-anak, untuk suami. Mama sukanya kepala ikan aja. Salah siapa? Jadi dikasih kepala ikan, bungkusnya bagus, isinya kepala ikan goreng. Ya, jadi komunikasilah, suami istri sama anak komunikasilah, jangan pakai bahasa-bahasa yang menyulitkan begitu. Nah,
kita saudara tahu dan paham bahwa cuma Yesus Kristus jalan keselamatan. Amin. Amin ya. Jangan ada yang lain. Ini memang ini kok dibilang doktrin bahwa cuman Dia satu-satunya yang layak menjadi kurban pendamaian. Kurban, pakai U, bukan O. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, korban itu victim, korban kejahatan, korban kecelakaan, korban pembunuhan gitu kan, korban kejahatan itu korban O. Tapi ini kurban, kurban. Dan kalau kurban bahasa Inggrisnya dipakai sacrifice, pengorbanan. Ada sesuatu yang diberikan. Jadi Kristus itu adalah pemberian diri Allah bagi ciptaannya. Ini yang saudara harus paham. Jadi kita ditebus bukan dengan cara yang murah. Ya, kita cuma melihat mungkin ya film Yesus yang dibuat oleh Mel Gibson itu yang cukup ngeri. Ya, film itu ada adegan-adegan yang cukup ngeri. Itu sudah diperhalus itu. Kalau aslinya, wah mungkin kita nggak tahu lah seperti apa. Tapi itulah korban Kristus. Dan kalau dalam bahasa Ibrani, kurban itu adalah karab, pakai Q-A-R-A-B, karab. Artinya mendekat. Jadi sejak semula kurban itu tujuannya mendekatkan kedua belah pihak. Jadi Yesus Kristus cuma Dia yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Karena cuma Dia yang punya duinatur. Dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi Dia bisa membawa kita manusia untuk mewakili manusia di hadapan Allah. Karena Dia manusia asli. Tapi Dia juga bisa mewakili Allah kepada kita karena Dia Allah yang 100% juga. Ya, ini pemahaman kita bagi kurban Yesus Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Jadi biarlah ini menjadi ingatan bagi saudara bahwa kita ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi apakah kalau sudah diperdamaikan dengan Tuhan kita bertobat, terus hidup kita mulus-mulus saja, hidup kita penuh susu dan madu? Enggak. Ya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Ya itu, dasarnya apa? Kurban Kristus yang sudah menjadi pengantara dan pendamaian kita dengan Allah. Ya, jadi biar ini menjadi pemahaman kita bahwa hidup kita ini sangat bernilai, hidup kita ini tidak murahan. Jadi hidup saudara dan saya, Bapak Ibu saudara ini hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi sudah selayaknya saudara membawa nama Kristus, ada DNA Kristus di dalam diri saudara. Perjamuan kudus yang setiap bulan 1 kali ya di sini ya kita lakukan, biar nanti menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan, bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya menjadi pendamaian bagi kita. Lanjut. Dan ya ini kalau saudara lihat gambar rekonsiliasi. Tadi saya katakan Allah rekonsiliasi dengan kita. Rekonsiliasi itu terjadi kalau terjadi kesejajaran. Jadi posisinya harus sejajar. Jadi betapa Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat dirinya sejajar dengan kita sehingga kita bisa berrekonsiliasi dengan Dia. Nah sama di dalam keluarga tadi sebagai contoh, kita jangan sampai kehilangan kontak dengan anggota keluarga kita karena kita membiarkan konflik-konflik yang terjadi, kita membiarkan hal-hal yang istilahnya
ngenengke. Pernah dengar saudara ya? Jadi ya udah wis, kamu begitu, aku begini, sama saja. Enggak. Itu kalau bahasa Inggrisnya adalah silent treatment. Jadi ini orang, khususnya orang Jawa ini suka merasa ya udah wis, tak diamkan aja. Anak-anak sudah berbuat macam-macam, tak diamkan aja. Awas, kita bisa salah. Saudara ingat Imam Eli? Dia punya anak Hofni Pinehas yang melakukan hal-hal yang tidak benar dalam pengorbanan di Bait Allah. Tuhan nuntut sama Eli bahwa dia bapaknya ikut salah karena membiarkan anak-anaknya ini imam loh, bukan anak sembarangan, imam juga karena anaknya imam, tapi nggak dididik, cuma dibiarkan. Akibatnya masalah. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara selalu menyadari kita ini perlu rekonsiliasi selalu. Kalau dengan rekonsiliasi kita akan jadi enak menyapa satu sama lain. Itu ya. Saya berharap di dalam pelayanan di sini selalu ada rekonsiliasi. Konflik, gesekan selalu ada. Karena Alkitab bilang kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru kita dengan punya teman, punya sesama, kita membuat jadi semakin tajam. Kita menyadari kebaikan Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan. Dan di dalam tadi di ayat 18 kita mendapat istilah Ministry of Reconciliation. Nah itu, mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Dan lebih jauh kalau saudara ingat di Matius 5 ada perkataan Yesus. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Nah, yang membawa damai anak-anak Allah. Kalau yang membawa permusuhan berarti anak siapa? Anaknya iblis, bukan anak Allah ya. Dan saudara bisa menjadi mediator kalau ada saudara yang sedang ributan atau tidak rukun, saudara yang menjadi penengah untuk mereka boleh bersatu. Mereka menjadi rekonsiliasi lagi. Dan jangan sampai malah kita jadi tukang kompor ya, membuat keributan semakin besar, semakin tajam, semakin bermasalah. Pelayanan pendamaian itu di semakin hari sangat dibutuhkan. Kalau saudara ingat di dalam 2 Timotius ke-3 ayat 1-4. Ya, ini saya akan bacakan ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari terakhir? Sekarang termasuk enggak? Halo? Termasuk. Hari-hari akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi, betul enggak sih? Ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu sama Paulus ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan ini yang penting, tidak mau berdamai. Ya, terus suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Banyak ya? Ada enggak Bapak Ibu Saudara yang termasuk di situ? Satu aja sudah termasuk itu dah. Mana akhir zaman? Ada yang lolos dari ini daftarnya ini? Boleh angkat tangan? Yang lolos? Woi,
Gak ada yang lolos, waduh. Ya benar berarti Paulus bilang nih, manusia akhir zaman. Dan memang ini adalah masa yang sukar. Tapi sekarang saya tanya, yang bikin masa sukar itu siapa sih? Apakah matahari, pagi, angin, hujan itu bikin masa sukar bagi kita? Lah terus siapa yang bikin ini? Kok bisa tiap tahun masa sukar tambah sulit? Siapa yang bikin sebetulnya? Ya, saudara saya. Ya, saudara saya yang nyumbang tentang masa yang sukar ini. Jadi, ayo kita bertobat, kita ingat itu, kita hindari. Oh, ini tidak mau berdamai. Nah, hari ini kita akan belajar, kita mesti berdamai. Dasar-dasar kebenaran firman-Nya kita akan lihat. Jadi, kalau di dalam bahasa Inggris diketahui di ayat kedua itu dimulai dengan kata-kata, di sini kan dikatakan tiba-tiba manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau di dalam bahasa Inggris King James itu ada kata mulanya for. Karena. Jadi istilah karena manusia mencintai dirinya, karena manusia menjadi hamba uang. Lah itu inti persoalannya. Kenapa jadi masa yang sukar, tambah lama tambah sukar? Karena kita semakin mencintai diri sendiri dan semakin menjadi hamba uang. Saya ingat kalau papa saya bilang, papa saya sudah meninggal tahun 2003. Jadi kan ini cerita ketika saya bersama-sama beliau di masa hidup, dia bilang, zaman saiki, ya, tahu zaman saiki ya, bahasa Jawa. Saiki itu juga ini loh, zaman saiki, zamannya duit. Ya, zaman saiki, zamannya duit. Jadi ya masih sukar itu gara-gara kita semua. Makanya ayo kita bersama Tuhan, kita diajar hari demi hari, minggu demi minggu. Kita mestinya jadi orang-orang yang jauh semakin memperkenan Tuhan. Dan yang memperkenan Tuhan pasti itu berkenan pada manusia. Mungkin ada yang memusuhi, iya. Ya, ketika saudara melakukan kebenaran pasti ada yang memusuhi. Tapi ya sudah, nanti itu akan kelihatan kok bahwa saudara yang lakukan itu sudah benar dan berguna bagi kehidupan. Nah, Paulus juga dalam surat Roma 12:18 berkata begini. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Paham? Paham ya bahasa Indonesia ini jelas? Sedapat-dapatnya. Jadi artinya apa? Piye carane ya? Harus terjadi. Kalau hal ini bergantung padamu, bergantung pada saudara dan saya, kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jangan cari musuh, tapi kita sadar kalau kita sudah memiliki rekonsiliasi dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan tanda petik dengan mudahnya oleh kurban Kristus. Maka ya bagian kita juga ketika berkonflik dengan orang lain, ya sedapat-dapatnya berdamailah dengan orang lain. Jangan cuma karena ini urusan kita, gak bisa. Orang lain tuh harus minta maaf dulu sama saya. Saya nggak mau di mana harga diri saya? Nggak tahu di mana dia naruh. Dan langkah pertama kalau kita yang berkonflik dengan orang lain, forgiving, mengampuni. Ya, mengampuni. Karena kata kunci dari rekonsiliasi itu mengampuni, saling mengampuni. Dan yang pertama dari kita, karena dikatakan sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung pada saudara, nah berarti artinya mengampuni adalah bagian dari kita. Ya, kalau ada orang salah, sekalipun dia nggak minta maaf, sudah mengampuni. Sehingga hidup kita jadi
hidup yang damai. Dan bukan sekedar setiap kali ada yang salah pokoknya harus dihukum, pokoknya harus dihukum. Nah, saudara mungkin pernah dengar itu, minta maaf boleh, tapi hukum harus berjalan. Nah, itu bukan rekonsiliasi. Itu ya sudah, ya seperti itu. Sebetulnya tidak ada. Terus dibilang dimaafkan, tapi hukum jalan. Itu bukan dimaafkan, ya tetap nggak dimaafkan artinya. Ya, ketika dulu ada kenangan sepatah kata dari nenek saya. Dia bilang begini. Dulu kalau masih kecil saya suka jagongan di teras rumah. Oh, jagongan ya. Mungkin ada yang bukan dari Jawa mungkin sulit. Ya duduk-duduk santai kalau sore malam itu kan. Sambil dia mijitin saya. Ya ini cucu kesayangannya. Ya. Mak saya selalu bilang, saudara itu harus rukun. Sesama saudara harus rukun. Dan apa yang saya ingat, dia selalu bilang, takokno ngono lho, iku lho dulur-dulure mak isih urip kabeh kok. Ya apa, rukun enggak? Ya mak. Ya kan saya semasa kecil sama Bu Debi ya namanya anak-anak sering ributan lah. Biar ada ceritanya di rumah. Ya, cuma artinya apa sih? Bahwa kerukunan itu dipahami juga oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Karena kalau mak saya di masa mudanya berarti kan dia belum kenal Tuhan. Karena dia kenal Tuhan setelah mama saya mengenal Tuhan dan membawa keluarganya. Orang di luar Tuhan pun tahu kok hidup rukun itu penting. Cuma kadang ya itu karena mencintai diri sendiri membuat dia tidak mau hidup rukun, cuma teori tok. Hidup rukun. Ya. Ini untuk pengingat. Ada pantun nih. Nanti katain cakep gitu ya. Ada kelapa, ada sukun. Sama saudara harus rukun. Ya. Jadi ayo kita sama saudara kita benar-benar rukun karena hidup ini perlu rekonsiliasi dengan banyak pihak. Saya pun pernah menjadi pelaku yang bersalah kepada anak saya. Saya pernah istilahnya menghajar anak saya cukup keterlaluan dan gitu ya. Tapi sekarang udah dimaafkan. Jadi itu yang besar itu masih umur 4 tahun atau berapa saya ya pokoknya belum sekolah dia itu dulu zaman SIM card masih mahal ya, saya masih ingat ya SIM cardnya HP itu udah dikasih tahu kita kan saya lagi bongkar HP SIM card itu untuk saya lupa mau menggantikan atau apa. Tapi bilang jangan lompat-lompat di kasur nanti SIM cardnya hilang susah. Tapi namanya anak-anak ya bandel ya, lompat-lompat terus lompat nggak tahu kemana SIM cardnya hilang ya, terus terjadilah peristiwa mengajar dan dia cukup sakit tadi, tanya sama dia orangnya itu ada di belakang. Dan lah untungnya istri saya ini kan guru sekolah minggunya ya ketika di Bali dan kalau waktu sekolah minggu kan anak-anak ayo siapa yang mau sharing di depan cerita, katanya istri saya dia selalu cerita peristiwa itu tapi dengan air mata, dengan nangis. Nah dari situ kan saya tahu ya sudah minta maaf tapi kata istri saya masih nangis berarti dia masih menyimpan rasa sakit itu sampai ya bertahun-tahun, cukup lama. Saya setiap kali kalau dia mengingat seperti itu minta maaf sampai mungkin tidak tahu berapa, mungkin baru sampai 3 tahun ya. Oh graduasi, bayangkan itu jadi belum sekolah sampai lulus SD baru dia bisa bercerita dengan ketawa, iya aku salah dulu itu dipukul papa sampai nemen sampai parah gitu.
Tapi enggak ada tangisan, berarti dia sudah melepas pengampunan. Dan itu yang saya terapkan bagi anak-anak saya kalau mereka bertengkar gitu. Ayo, ini siapa yang mengaku salah? Oke, yang satu mengaku salah, minta maaf. Jadi misalnya yang mengaku salah kan berarti ada satu yang disalahin kan, yang benar istilahnya. Oke, yang benar doakan yang salah ini, ampuni. Apa yang terjadi? Enggak bisa berdoa. Jadi dia ucapkan berkat buat saudaranya ini yang salah ini loh. Bahwa aku mengampuni, aku memaafkan kesalahanmu dan aku memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah tuntun loh, enggak keluar bunyinya. Nah dari situ kita tahu belum terjadi sungguh-sungguh mengampuni, minta maaf, dan minta maafnya sudah tulus, tapi yang mengampuni cuma ngomong ya udah dimaafkan. Tapi ketika suruh mendoakan enggak bisa, karena hatinya masih pahit, masih sakit. Jadi itu salah satu tanda ya, kalau saudara ada konflik sama orang lain terus satunya sudah minta maaf, nah yang satunya yang sudah dianggap benar ini doakan. Kalau sampai saudara bisa, berarti saudara bisa memaafkan, sudah mengampuni. Kalau saudara nggak bisa, artinya belum memaafkan, mengampuni. Dan kisah pengampunan, penerimaan ini bisa kita lihat jelas dalam perumpamaan anak yang hilang ya. Mungkin saudara pernah dengar semuanya tentang peristiwa ini. Lanjut ya, itu tentang anak yang hilang. Itu dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi saya cuma ambil di ayat ke-20. Dikatakan begini, maka bangkitlah ia, jadi bapaknya ini, anak ini pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, jadi anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang pembelajaran yang kita dapat dari sini? Ayah ini melihat dari jauh, dia sudah berlari. Mungkin anaknya datang dengan rasa takut ya, karena dia bilang ketika ketemu ayahnya, aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Aku nggak layak jadi anak Bapa. Dia sudah sadar benar nih. Tapi bapaknya ini tadi kan dikatakan dia berlari mendapatkan dia untuk segera ketemu. Ketika masih jauh, dikatakan ketika masih jauh. Saudara kalau sudah bilang jauh ini zaman dahulu yo jauh sungguhan loh. Jauh sungguhan. Saya ini pernah naik ke mendaki, bukan mendaki lah ya, jalan gunung gitu kan, ke Tretes Prigen itu ya, karena masih SMA pikirnya saya turun di terminal Pandaan sama beberapa teman, jalan kaki maunya sampai ke Kakek Bodo untuk berkemah di sana. Tapi ternyata jauh saudara, jadi jangan ditiru ya, jauh dan naik jalannya. Dan ketika kan itu waktu itu sudah nyampe, sudah malam agak gelap, sudah kira-kira jam 5 gitu kan, sudah semakin gelap. Tanya sama orang, Pak ini kalau ke Kakek Bodo masih jauh? Oh dekat, situ dekat kelihatan. Oh boy, setelah di jalan, kok gak nyampe-nyampe? Ya kan, kalau saudara tanya ke orang-orang gunung kan gitu kan, dekat kelihatan tuh loh. Malah kadang-kadang, alah, sak rokokan ini. Mereka pernah dengar seperti itu ya? Dekat itu dekat, padahal wow ya masih ada. Ya, itulah bahwa ini jauh sungguhan. Jadi dia ketika melihat dari jauh, zaman dulu kan belum ada bangunan-bangunan gitu kan, rumah masih berjarak jauh-jauh, jadi kelihatan ketika orang jalan dari jauh. Dan apa yang dilakukan bapaknya? Dia berlari. Kenapa berlari? Kan harusnya bapak ini orang tua, mbok ya diam aja di rumah nunggu anaknya gitu kan. Tapi ternyata di sana, di Israel itu ada namanya tradisi yang disebut kesasah, upacara kesasah. Artinya pemutusan. Jadi begini, kalau andai kata anak itu berjalan, kemudian diketahui oleh orang kampung gitu, penduduk kampung,
Kan pasti ceritanya udah udah lama kan. Orang-orang kampung tahu lah si bungsu ini pergi kemana, apa yang terjadi, dia minta warisan sebelum papanya meninggal, pergi jauh terus sekarang balik. Ini kalau sampai orang kampung mendahului, nemui anak itu, terjadi tradisi kesasa ini. Jadi akan diambil periuk, ya, karena dianggap anak durhaka, periuk dipecahkan di hadapan si anak ini bahwa itu kamu sudah putus hubungan sama kampung kami, dengan keluarga papamu kamu sudah putus hubungan. Ini yang dihindari oleh si ayah itu. Jadi ayah ini berlari sekuat tenaga, dia harus mendahului, bertemu dengan anak ini sebelum orang kampung. Ya, bisa bayangkan ya. Jadi kok sampai itu ketahuan orang kampung ada tradisi kesasa ini dilakukan, wes. Jadi putus hubungan ayah dan anak ini. Tapi si ayah tidak mau hubungannya terputus. Nah ini kalau ketika ayah ini berlari, saudara bisa bayangkan ya, saudara, zaman itu kan semua pakai jubah-jubah gitu kan. Ya kemarin aja ke pernikahannya Joy, kan ibu-ibu tuh pakai yang panjang-panjang itu, kalau jalan aja susah masih dicincing gitu kan. Nah apalagi ini bapak ini yang sudah tua, dia melihat anaknya, dia berjalan, berlari menemui anaknya, pasti pakai nyincing kan. Kalau nggak nyincing dia keseripet, jatuh nanti dia. Jadi dia enggak mempedulikan ketika dia mengangkat jubahnya, kelihatan betisnya, kelihatan kakinya, dia enggak peduli. Supaya enggak sampai terjadi kesasah itu. Jadi sekarang sudah memahami ya bahwa kasih bapaknya itu sangat luar biasa. Sudah mau mengampuni, dia juga mengabaikan rasa malu. Kan bapak ini orang terkemuka kan, kalau dia cuma warisannya katakanlah cuma sapi 1 ekor ya kan enggak diceritakan, dikatakan dia bisa pergi ke tempat jauh terus memboroskan hartanya sampai bertahun-tahun, ya bisa bayangkan saudara kan duitnya berapa itu kan. Tapi si bapak ini tetap dia berlari mengabaikan rasa malunya untuk bisa rekonsiliasi dengan anaknya. Ini rekonsiliasi yang hari ini kita pelajari ya. Untuk ayat berikutnya kita akan lihat di Matius pasal 5 ayat 23. Nah, ini mungkin saudara pernah temukan atau jarang temukan. Katakan begini, oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Sesudah itu dapatlah ia kembali dan mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Bisa bayangkan ayat ini, bahwa ibaratnya kalau saudara sedang mau beribadah kepada Allah, tapi masih ada ganjelan, saudara mengingat ya, bahwa ada orang yang sakit hati dengan kelakuan saudara, maka diperintahkan cepat minta maaf, cepat beresi sebelum datang untuk beribadah, sebelum datang untuk mempersembahkan. Luar biasa loh, kita ini siapa? Tuhan itu sampai mau, sudah wis, nggak apa-apa, lupakan saya dulu sementara, berdamai dulu dengan sesamamu. Sudah selesai baru balik sini. Ya. Tuhan mengalah untuk rekonsiliasi kita. Jadi ibadah ini sampai ditunda gara-gara dia tahu kalau dia ingat ada orang yang sakit hati terhadapnya. Ada enggak saudara yang ingat ada orang yang sakit hati sama saudara? Cepat beresi, karena udah terlanjur ibadahnya ya. Jangan sampai ibadah minggu depan ya, saudara harus selesaikan ya. Terus ibadah itu sekalipun terutama, tapi ayat ini Tuhan Yesus yang bilang, bukan perkataan siapapun. Yesus yang bilang, kamu harus
beresin dulu, baru kembali untuk mempersembahkan. Betapa itu yang Tuhan lakukan. Jadi membereskan itu sampai seperti itu. Dan ayat terakhir berkata begini, dari Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ya, ada hidup damai dan kekudusan. Berusahalah ini kalau dalam bahasa Yunani pakai kata dioko. Dioko itu berusaha yang mengejar itu kayak polisi ngejar penjahat itu. Enggak harus sampai dapat. Enggak cuma ya udah enggak nyampe, ya udah biar enggak. Dia harus mengejar untuk memburu sampai dapat. Itu sama dengan yang tadi ya, di Roma 12 tadi ya. Sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, ayatnya lanjutnya. Sekali lagi, yuk kita baca ayat ini dengan versi kita. Ayo klik. Nah itu, yang kuning ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari pihak saya berusaha sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara udah bilang ya, udah janji ya. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sehingga lagunya tadi tembang anak-anaknya bukan lagi gembo paku teluang kertas biyen koncoku saiki tak lepas. Nah, enggak. Tapi kita berubah jadi gini. Gembo paku teluang kertu biyen koncoku saiki koncoku. Ya. Amin. Saya panggil tim pemuji untuk naik ke atas. Jadi dari pihak kita, dari pihak saya mau berrekonsiliasi dengan semua pihak. Ya. Biarlah apa yang saya sharingkan pagi hari ini boleh nempel di dalam hati saudara, untuk saudara boleh berrekonsiliasi dengan semua orang. Bukan cuma mengampuni, tapi juga minta ampun. Dua hal ini selalu harus ada. Kalau sudah minta ampun ya harus mau mengampuni, membereskan dengan pihak lain itu. Terimalah ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, pada akhir ibadah ini kami sungguh berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan kami untuk membawa dan menjadikan kami sebagai pelayan-pelayan pendamaian. Dan hamba berdoa, biarlah setiap pribadi yang hadir memiliki juga pendamaian terhadap Tuhan dari diri sendiri, sesama, dan akan membawa setiap orang untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Bapa, berkati akan hamba-Mu Bapak Gideon, beserta istri, beserta anak-anak, semuanya Tuhan pakai dengan indah. Apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan Tuhan mendengar dan menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menerima setiap persembahan. Setiap apa yang anak-anak-Mu bawa dan kembalikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Dan dengan pasti kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah dan masih memberkati kami. Lanjutkan karya-Mu, kemurahan dan kebajikan-Mu ya Tuhan.
Hamba berdoa menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, tangan kasih kemurahan Tuhan menjangkau dan memberkati semuanya. Kami yang hadir, kami sudah diberkati. Kami berterima kasih, kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyatukan hati, menyerahkan bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, menyerahkan kepada Tuhan juga jajaran menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, pemimpin-pemimpin sampai tingkat daerah. Kami membawa kepada Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami berdoa agar hikmat Tuhan, hati yang takut dan gentar akan Tuhan, itu ada pada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan biarlah Indonesia dipenuhi damai sejahtera, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Memberkati semua gereja, hamba-hamba Tuhan, agar kami semua dipersatukan untuk terus berdoa dan menjadi pendoa syafaat bagi negeri kami, di mana kami tinggal, kami dilahirkan, dan kami ada di negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan yang layak kami puji, Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang telah melepaskan kami, Tuhan yang telah memerdekakan kami dan memberkati kami semuanya, baik yang mendengarkan firman maupun nanti yang akan mendengarkan lewat YouTube. Kami percaya semua diubahkan, semua dipulihkan, semua diberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin.